Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Permonoviana Arifi. Saat ini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya atau proposal metode penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Internal yang Pengaruhi Turnover Retention terhadap karyawan generasi Z pada bidang pemasaran di Surabaya. Next. Oke, bab satu adalah pendahuluan. Jadi, penelitian satu dilatar belakangi dengan jumlah dari generasi Z itu populasinya mencapai 74,93 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total penduduk Indonesia berdasarkan data dari BPS. Hal itu bisa diketahui bahwa pada saat ini juga Gen Z itu sudah mulai memasuki angkatan kerja yang berarti berpotensi untuk mendapatkan sumber daya yang memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Nah, sedangkan di sini saya memilih wilayah Surabaya. Kenapa? Karena menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, ternyata generasi Z itu memiliki jumlah sebesar sekitar 9 juta jiwa di Jawa Timur. Nah, sementara itu, Surabaya sendiri memiliki jumlah Gen Z terbanyak sebesar 920 ribu dari usia 9 sampai 24 tahun. Dengan data yang sudah ditampilkan, hal ini sangat menarik karena Gen Z memang sudah masuk ke dalam eh, tenaga kerja atau dalam dunia kerja dan tentu saja nanti generasi ini akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Next. Nah, lalu kemudian dari sebuah survei terbaru dilakukan oleh Jakpart ya tanggal 9 sampai 12 Februari tahun lalu tahun 2024 sebanyak 295 responden Gen Z tercatat bahwa ternyata dari respon yang sudah di survei mengindikasikan bahwa Gen Z ini memiliki kecenderungan meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini ditujukan dari perbandingan yang cukup jauh antara pekerja yang bekerja kurang dari 2 tahun atau dan lebih dari 2 tahun yang bisa dilihat bahwa orang agensi yang bekerja lebih dari 2 tahun itu prestasinya itu hanya seperempat saja gitu. Tapi yang kurang dari 2 tahun, bahkan ada yang sampai 1 sampai 3 bulan sudah berhenti bekerja atau meninggalkan pekerjaannya sekitar 8,9% atau 9% seperti itu. Nah, menurut data dari Deloitte Global, ya ternyata faktor utama yang mempengaruhi keinginan berpindah kerja di kalangan Gen Z itu yang pertama adalah ada 5, yaitu yang pertama ada burnout, work-life balance, finansial dan gaji, peluang pengembangan kerja dan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Nah, karena hal tersebut, saya mengelompokkan atau mencari variabel, yaitu ada 3 yang ingin saya teliti, yaitu burnout, work-life balance, dan juga perceived organizational support yang sudah merangkum dari finansial dan gaji, peluang pengembangan karir, dan juga dampak sosial dan lingkungan yang positif. Nah, sementara itu untuk pemilihan dari kenapa divisi pemasaran, dikarenakan pada survei yang dilakukan oleh Data Indonesia dalam laporan Ngawing Gen Z Better, ekspor 360 view of Gen Z yang melibatkan 472 responden, menghasilkan survei yang menyatakan bahwa 34 persen dari Gen Z ini memiliki minat bekerja di bidang digital dan kreatif seperti digital marketing spesialis. Hal tersebut kenapa saya memilih bidang pemasaran dalam penelitian saya. Next. Oke, nah di sini rumusan masalah saya yang pertama adalah apakah perceived organizational support berpengaruh terhadap rate of retention pada karyawan agensi di bidang pemasaran di Surabaya. Yang kedua adalah apakah work-life balance berpengaruh terhadap rate of retention pada karyawan agensi di bidang pemasaran di Surabaya. Dan juga yang ketiga adalah apakah burnout berpengaruh terhadap rate of retention pada karyawan agensi di bidang pemasaran di Surabaya. Dan tujuannya bisa dilihat adalah untuk menganalisis pengaruh dari variabel tersebut terhadap draft retention di bidang pemasaran karyawan agensi di Surabaya. Next, ini untuk manfaat penelitian, batasan masa dan juga sistematika penulisan. Nah, kita masuk ke tinjauan dua atau tinjauan pustaka. Oke, untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama adalah turn of retention, yaitu perilaku karyawan yang menginginkan untuk keluar atau berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu maksudnya yang singkat, dan memiliki 3 indikator utama, yaitu think of quitting, intention of search, intention to search, dan juga intention to quit. Sementara untuk Gen Z sendiri merupakan generasi yang lahir pada rentan tahun 1995 sampai 2012. Seperti itu. Next, ada Perceived Organizational Support, yaitu sejauh mana organisasi meyakini bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraan, mendukung pengembangan diri karyawan setelah
menghargai kontribusi yang mereka berikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang memiliki tiga aspek utama, yaitu yang pertama keadilan, dukungan atasan, dan juga imbalan dan kondisi kerja. Yang kedua adalah work-life balance, yaitu menurut Pocrell 2024, yaitu mendefinisikan work-life balance sebagai kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana terdapat tiga komponen dimensi pada work-life balance, yaitu keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan juga keseimbangan kepuasan. Nah, sementara itu untuk variabel yaitu burnout, yaitu uh, menurut burnout adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan kelelahan, sinisme, dan ketidakmampuan diri yang merupakan respon terhadap sumber tekanan kerja yang berkepanjangan, di mana terdapat tiga dimensi burnout, yaitu emotional exhaustion, depersonalization, dan juga low personal accomplishment. Nah, ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang sudah saya pilih, ya, di mana kebanyakan memang dari penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode penelitian regres linear berganda dan menggunakan software SPSS seperti itu. Next, nah di metode penelitian ini di bab 3, ini merupakan alat penelitian saya di mana saya memulai dengan mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, merumuskan masalah, membuat hipotesis penelitian, kemudian nanti melakukan perencanaan kuesioner, habis setelah itu melakukan pilot test, jika pilot test sudah memenuhi syarat, saya akan melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan juga kemudian menganalisis dan interpretasi hasil pengolahan data dan kemudian membuat kesimpulan dan juga saran. Seperti itu. Nah, untuk desain penelitian sendiri, yang pertama, untuk lokasi dan waktu penelitian itu lokasi ada di wilayah Surabaya dalam waktu pengerjaan dari bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2025. Jenis penelitiannya adalah merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan data didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Next. Ini merupakan desain variabel penelitian ya. Jadi di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang sudah saya susun dan kemudian melakukan pilot test gitu untuk menguji pertanyaan-pertanyaan berikut gitu. Jadi di setiap variabelnya terdapat sekitar 3 indikator seperti itu. Oke. Nah, ini untuk model penelitian saya, di mana terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah kita akan menguji positive organization support berpengaruh negatif terhadap turnover retention karyawan Gen Z di bidang pemasaran di Surabaya. Yang kedua adalah hipotesis kedua adalah work-life balance pengaruh negatif terhadap turnover retention pada karyawan Gen Z di bidang pemasaran di Surabaya dan juga garis ketiga adalah burnout berpengaruh negatif terhadap turnover retention pada karyawan Gen Z di bidang pemasaran di Surabaya. Next. Nah, ini untuk metode pengumpulan data saya. Yang pertama, saya menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan kuesioner yang dirancang menggunakan struktur yang jelas serta pertanyaan yang mudah dipahami, di mana penyebaran kuesioner itu dilakukan di wilayah Surabaya secara online, disebarkan melalui berbagai saluran seperti Twitter, Line, Instagram, dan juga WhatsApp. Untuk perancangan kuesioner sendiri nanti terdapat 2 bagian. Yang pertama, pada bagian pertama terjadi pertanyaan, nama, usia, gender, latar belakang, pendidikan, dan satu pekerjaannya sekarang. Dan pada bagian kedua adalah pertanyaan yang berhubungan dengan variabel terkait menggunakan skala Likert. Nanti skala pengukurannya ada skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, kemudian melakukan pilot test, di mana pilot testnya nanti akan memilih sampel kecil antara 10 hingga 30 responden untuk menguji apakah pertanyaan sudah sesuai dan bisa dipahami oleh responden nantinya. Next, nah untuk populasi dan sampelnya, nanti populasinya adalah seluruh karyawan Gen Z yang pernah atau sedang bekerja di bidang pemasaran di kota Surabaya. Sedangkan untuk sampelnya sendiri eh, akan berjumlah kurang lebih 120 responden seperti itu. Terus untuk teknik penarikan sampelnya menggunakan probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Dengan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah karyawan generasi Z yang berusia 19 sampai 24 tahun, karyawan yang pernah atau sedang bekerja di bidang pemasaran minimal 1 tahun, dan juga karyawan yang bekerja di wilayah Surabaya. Next, untuk analisis statistik deskriptif
nanti menggunakan analisis statis deskriptif dan menggunakan analisis SPSS, di mana nanti yang pertama kita akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, kemudian setelah itu menggunakan metode regresi linear berganda gitu, seperti dengan melakukan pengujian hipotesis itu uji F, uji T, dan juga koefisien determination seperti itu. Baik, sekian dari presentasi proposal metode penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.